Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kasus menggunakan teori pembangunan dari Gunnar Myrdal. Video ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pembangunan sosial. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 23 yang terdiri dari saya sendiri, David Riana Khairunisa dari PSDK Angkatan 2020 dan teman saya, Salma Saadah dari PSDK Angkatan 2020. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai konsep pembangunan milik Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal dalam bukunya Asian Drama An Inquiry into the Poverty of Nations mengungkapkan bahwa konsep pembangunan sebagai entitas yang multidimensi terkait dengan proses produksi dan pemasukan, kondisi atau kaidah yang mendukung standar hidup, sikap umum dan individu yang berhubungan dengan kehidupan dan pekerjaan, serta berbagai jenis lembaga dan kebijakan. Myrdal dalam buku Suryono tahun 2001 juga memaknai pembangunan sebagai suatu proses yang berkorelasi dengan proses pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan demokrasi politik yang tercipta dalam lingkaran sebab akibat kumulatif atau circular cumulative causation. Oleh karena itu, pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Myrdal juga berpendapat bahwa pada proses pembangunan jangka panjang justru akan menyebabkan disparitas perkembangan ekonomi antar wilayah. Konsep yang dikemukakan Myrdal ini mengenai refleksi yang sederhana terkait penjelaran dampak industrialisasi terhadap proses sosial ekonomi yang berjalan menurut pola sirkulatif kumulatif. Yang kedua, kami akan menjelaskan mengenai teori circular cumulative causation milik Gunnar Myrdal. Untuk teori yang kami gunakan dalam menganalisis kasus yang kami angkat yaitu dengan teori circular cumulative causation atau bisa juga disebut dengan teori CCC. Sebelum menginjak pada teori CCC, kami akan menjelaskan mengenai perkembangan dari teori CCC yang bermulai dari teori cumulative causation. Teori cumulative causation atau akibat kumulatif yang merupakan teori yang dikembangkan oleh Myrdal pada tahun 1957 pada bukunya Economic Theory and Underdeveloped Regions. Teori CCC ini memperlihatkan bahwa disparitas suatu wilayah akan berlangsung karena adanya konsentrasi ekonomi yang cukup tinggi, sehingga wilayah belakangnya menanggung efek kurang baik. Gunnar Myrdal juga berpendapat bahwa apapun alasannya, ekspansi industri yang bermula dari pusat pertumbuhan akan berdampak pada meluasnya profit internal dan eksternal industri terkait sehingga meningkatkan pertumbuhannya. Namun hal tersebut justru mengorbankan daerah lain. Myrdal juga mengemukakan tentang sebab-sebab dari bertambah buruknya disparitas pembangunan di berbagai wilayah dalam suatu negara. Myrdal juga melanjutkan bahwa dalam proses pembangunan ada faktor-faktor yang akan memperburuk perbedaan tingkat pembangunan antar daerah. Hal ini terjadi karena dari suatu proses sebab akibat kumulatif yang sesuai dengan teorinya yaitu cumulative causation. Circular Cumulative Causation atau Triple C merupakan pembaruan atas teori Cumulative Causation Myrdal pada tahun 1957. Teori ini dikembangkan pada buku Asian Drama An Inquiry into the Poverty of Nations pada tahun 1968. Triple C menjelaskan bahwa perubahan dalam suatu institusi akan menyebabkan perubahan beruntun di institusi lain. Perubahan-perubahan ini melingkar dalam artian bahwa hal tersebut berlanjut dalam suatu siklus berkali-kali dengan cara yang negatif sehingga tidak terdapat akhir dan kumulatif dalam hal ini akan bertahan di setiap putaran. Perubahan tersebut tidak terjadi secara langsung karena akan menimbulkan chaos, melainkan terjadi secara bertahap. Dalam asumsinya pada Triple C, adanya dinamika yang profitable terhadap pembangunan ekonomi yang terpadu diklasifikasikan melalui sebuah dinamika yang menguntungkan wilayah yang sudah kaya. Sebaliknya, wilayah yang miskin tanpa adanya upaya dan cara tertentu akan terjerat pada pembangunan mereka di level bawah. Kemudian pembahasan akan berlanjut pada backlash effect atau dampak balik dan split effect atau dampak sebar. Konsep backlash effect menjelaskan bahwa pembangunan pada wilayah maju akan menimbulkan rintangan yang lebih besar pada wilayah yang terbelakang. Sedangkan split effect mengutarakan bahwa pembangunan wilayah yang lebih maju dapat mendorong pembangunan pada wilayah yang miskin. Dengan terbentuk permintaan tambahan dari wilayah kaya terhadap output produksi berdasarkan wilayah miskin. Dampak sebar menunjuk pada dinamika pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari sentra pembangunan ekonomi ke wilayah lainnya. Yang ketiga, studi kasus yang kami angkat adalah dampak pembangunan Center Point of Indonesia terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Ini adalah gambar dari Center Point of Indonesia yang sedang dilakukan pembangunan di Kota Makassar hingga saat ini. Konsep Center Point of Indonesia atau CPI sendiri adalah sebuah kawasan modern Citraland City Losari Makassar yang terintegrasi dengan hunian dan pusat komersial. Kawasan ini akan dibangun di lahan seluas 157 hektar yang akan digunakan sebagai area publik seperti masjid, wisma, taman, dan lain-lain,
dan kota baru dengan nama Citraland City. Terjadinya privatisasi lahan melahirkan marginalisasi dan ketimpangan pembangunan karena hanya 32% lahan yang digunakan oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan publik, sedangkan sisanya digunakan untuk pemukiman kelas menengah atas dan area komersial. Pembangunan CPI di Kecamatan Mariso termasuk dampak balik atau backwash effect dalam teori Gunnar-Myrdal yaitu CCC. Karena kawasan ini mulanya merupakan lokasi mata pencaharian masyarakat nelayan yang pada akhirnya direklamasi dan berlanjut ke pembangunan CPI hingga saat ini. Kegiatan reklamasi yang dilakukan membawa dampak positif dan negatif kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Mariso. Sebelum menunjukkan pengaruh negatif dan positif akibat adanya pembangunan kawasan CPI dapat dilihat pada data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Rilwan Nur Rahman Alatas pada tahun 2017. Peneliti mengambil sampel sebanyak 30 responden dari total populasi nelayan di Kecamatan Mariso. Data diagram yang pertama yaitu tingkat dukungan responden terhadap kegiatan reklamasi. Pada diagram tersebut dapat diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju tidak ada, yang menjawab setuju 12 orang, yang menjawab kurang setuju 2 orang, dan yang menjawab tidak setuju 16 orang. Untuk diagram yang kedua yaitu tingkat keberadaan reklamasi terhadap kehidupan responden. Berdasarkan hasil penelitian dari 30 responden nelayan yang tinggal di sekitaran kawasan reklamasi, sebanyak 25 responden mengatakan terganggu dengan adanya kegiatan reklamasi, serta 5 responden mengatakan tidak terganggu. Responden yang mengatakan terganggu kehidupan ekonominya rata-rata dikarenakan hasil penangkapan berkurang dan area penangkapan mereka semakin jauh, sehingga hal ini menyebabkan pendapatan mereka menurun, utamanya responden pencari kerang yang kehilangan mata pencaharian. Sementara 5 responden yang mengatakan tidak terganggu dikarenakan tidak ada pengaruh pada pendapatan mereka sebelum dan sesudah adanya kegiatan reklamasi. Untuk tabel ketiga, kita akan beranjak pada dampak negatif dari kegiatan reklamasi. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata responden merasakan dampak negatif berupa menurunnya pendapatan mereka. Terlihat sebanyak 83,33% responden mengakui bahwa terjadi penurunan pendapatan mereka. Hal ini diakibatkan terjadinya penambahan pengeluaran dan hasil yang didapatkan tidak bertambah, justru terkadang lebih sedikit. Kemudian 16,67% responden yang mengakui dengan adanya tindakan reklamasi dapat mengganggu kenyamanan responden ketika melakukan aktivitas menangkap ikan, utamanya ketika perahu melewati area reklamasi kawasan CPI yang saat ini masih tahap pengerjaan. Tabel yang keempat merupakan uraian perubahan aktivitas penangkapan responden sebelum dan sesudah kegiatan reklamasi dengan variabel sumber daya perikanan, area penangkapan, dan jalur akses perahu. Dan tabel yang terakhir yaitu analisis pendapatan masyarakat nelayan Kecamatan Mariso sebelum dan sesudah reklamasi. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total pendapatan nelayan otomatis mengalami penurunan sesudah reklamasi, di mana sebelum reklamasi total pendapatan rata-rata sekitar Rp41.265.717 per tahun dan sesudah adanya reklamasi menjadi sekitar Rp32.643.717 per tahun. Hal ini disebabkan karena sesudah adanya reklamasi total biaya semakin meningkat dan hasil tangkapan mengalami penurunan. Dari data-data yang dikumpulkan dari 30 responden tersebut memperlihatkan dampak-dampak yang dialami masyarakat Kecamatan Mariso khususnya yang bekerja sebagai nelayan. Dampak negatifnya diantara lain yaitu kegiatan penangkapan ikan terganggu, seperti area penangkapan harus pindah, jalur transportasi yang lebih jauh dan tidak aman, dan pendangkalan dan akses yang sempit. Yang kedua, menurunnya hasil tangkapan yang berimbas pada penurunan penghasilan bahkan mata pencaharian sebagai nelayan akan terancam hilang. Yang ketiga, perubahan pengeluaran karena nelayan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menangkap ikan. Yang keempat, kerusakan ekosistem laut. Yang kelima, adanya kesenjangan antara pengunjung CPI dan nelayan. Yang keenam, menurunnya kualitas hidup nelayan. Dan yang terakhir, terjadinya konflik pemanfaatan lahan. Selanjutnya adalah dampak positif. Namun dampak positif adanya pembangunan CPI ini banyak dirasakan oleh pemerintah Kota Makassar, bukan masyarakat nelayan Mariso itu sendiri. Dampak positifnya yaitu memicu pesatnya pertumbuhan dan laju perekonomian kota, hidupnya kembali transportasi air, membuka peluang pembangunan wilayah pesisir, meningkatkan pariwisata bahari, mengatasi kurangnya lahan di Makassar, dan yang terakhir menjadi suatu opportunity untuk melakukan penataan kawasan sepanjang pantai yang lebih baik.
Adanya dampak-dampak tersebut telah memangkas hak-hak masyarakat nelayan Kecamatan Mariso. Akibat dari pembangunan CPI, ada banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian yang disinyalir karena abrasi dan banjirop. Kerentanan ini akan mengancam aset kehidupan masyarakat, infrastruktur, politik, lingkungan, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Dari penjelasan dampak reklamasi ini, dapat kita lihat bahwa kegiatan reklamasi CPI yang seharusnya memberikan dampak baik malah memberikan dampak sebaliknya. Hal ini membuktikan bahwa reklamasi CPI ini memiliki sisi di luar esensi reklamasi itu sendiri yang seharusnya bersifat memberi kemaslahatan namun justru mengakibatkan ketidakberuntungan bagi masyarakat sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan CPI belum memberikan dampak positif dalam peningkatan taraf kehidupan ekonomi masyarakat nelayan Kecamatan Mariso. Dampak yang ditimbulkan lebih dominan kepada backward effect daripada split effect yang dibuktikan dengan adanya pengaruh buruk dan memberikan efek merugikan bagi sosial ekonomi masyarakat nelayan Kecamatan Mariso. Dalil hal tersebut menyebabkan disparitas di antara kawasan CPI dan Kecamatan Mariso. Hal ini sejalan dengan teori Myrdal yaitu CCC yang mengungkapkan bahwa semua perubahan dari ekspansi ekonomi di suatu tempat akan membawa tantangan atau dampak merugikan pada wilayah yang lebih miskin, yang mana menjadikan wilayah miskin tersebut semakin miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Oleh karena itu, menjadikan wilayah CPI mengalami keuntungan, sedangkan wilayah perbatasan yaitu wilayah Kecamatan Mariso terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa teori Gunnar Myrdal yaitu Circular and Cumulative Causation ini lebih menekankan pada proses divergen atau penyebaran yang menyebabkan disparitas semakin melebar, sehingga timbul dampak kurang baik bagi wilayah terbelakang yang menimbulkan hilangnya kesempatan masyarakat di suatu wilayah untuk memperoleh manfaat dari adanya pembangunan. Hal ini pun sejalan dengan kondisi yang dialami masyarakat nelayan di Kecamatan Mariso. Maka dari itu, pembangunan kawasan CPI belum memberikan dampak yang menguntungkan bagi komunitas nelayan, khususnya masyarakat pesisir di Kecamatan Mariso. Dampak negatif yang diakibatkan adanya backward effect ini harus mereka terima, khususnya yang berkenaan dengan kehidupan perekonomian dan sosial di mana terjadi penurunan pendapatan, perubahan pengeluaran yang cenderung meningkat, dan penurunnya kualitas hidup nelayan. Pembangunan yang dilaksanakan belum berorientasi pada inklusivitas di mana hanya pada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Dan sayangnya pembangunan yang diselenggarakan malah berdampak negatif pada kelompok marginal atau kelompok rentan secara ekonomi. Saran yang kami berikan untuk pihak-pihak terkait dalam pembangunan Center Point of Indonesia yaitu yang pertama, pemerintah dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembangunan yang mereka lakukan dan dapat memberikan solusi atas dampak negatif yang ditimbulkan khususnya kepada masyarakat nelayan yang terdampak. Yang kedua, perlu adanya pemahaman kolektif bahwa pembangunan ditunjukkan untuk kemaslahatan bersama, bukan pada kelompok-kelompok tertentu saja, sehingga dapat timbul kesadaran untuk bisa melaksanakan pembangunan yang inklusif dan tentunya menyasar semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, seharusnya jarak penyangga jembatan CPI didesain sedemikian rupa agar tidak membahayakan nelayan yang beraktivitas di sekitar lokasi. Yang keempat, perlu adanya dukungan dari pemerintah dan pihak swasta terhadap peningkatan kompetensi dan pemberian modal kerja masyarakat nelayan yang terdampak. Yang kelima, pemerintah perlu mendistribusikan bantuan berupa alat tangkap dan bahan bakar untuk transportasi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun tugas teori pembangunan sosial dengan case dampak JPI terhadap sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan menggunakan teori Circular Cumulative Causation. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.